warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Itu untuk saya. Kebetulan saya Kristen, nama saya Rama Yosef. Kebanyakan orang manggil saya Rama, walaupun saya agak sedikit protes. Aduh, panggil Yosef lah biar agak laki-lakian dikit ya bang ya. Tapi karena Ramanya di depan ya sudahlah, saya ambilkan saja ya. Saya kenal Gelora dari kakak saya. Jadi kakak saya kebetulan berteman dengan salah seorang ada ibu di Partai Gelora yang saat di pasar-pasar masuk ikut ya, tapi karena keluarga kami sebenarnya PDIP militer pak, turun temurun, akan goyahkan dinasti. Jadi kalau saya ngajak temen tuh boleh tanya, satu-satunya rumah yang berani masang bendera PDI Perjuangan segede gaban itu di rumah saya doang tuh. Cuman mungkin kakak saya gak enak nolak ya, lalu akhirnya dia utus saya gitu, karena saya paling bontot ya kan, walaupun saya agak sedikit udah berusaha nolak, tapi entah kenapa jalannya tetap kayaknya harus ke situ juga gitu. Saya udah nolak, gak ada kendaraan, ada tuh mobil pakai aja, gak ada bensin, ada ini si bensin. Jadi setiap saya nolak tuh pasti arahnya ada gitu jalan keluarnya. Saya bingung juga tuh, akhirnya saya sebelum suatu kali saya diundang untuk ketemu di DPW gitu ya, tapi karena saya sebagai mantan anggota intelijen ya Bu, saya google dulu dong nih, Gelora siapa nih ya kan, saya belum tahu tuh. Saya google, saya lihat ada tulisannya tuh, ramai-ramai petinggi PKS masuk Gelora. Waduh, PKS nih berat ya kan. Aduh, cuman saya pikir kita ketemu siapa? Ketemu Bu Riko. Saya cek lagi, Bu Riko ada petinggi PKS. Ya kan, saya udah mikir nih, kalau ketemu saya mau cari apa ya kan, kalau salaman ditolak gimana ya kan, negur gitu. Itulah apa ya, selama ini yang saya dapatkan tuh ya, selama ini yang terbangun di dalam pikiran saya dan keluarga itu seperti itu gitu. Tapi akhirnya saya beranikan diri lah, berangkat ke DPW. Kebetulan saya orang baru Bu di Jakarta, baru 46 tahun. Jadi bisa dikasih alamat, ya udah set muncul lah saya sana gitu. Baru datang, ada ibu datang, langsung nunjuk saya, Rama ya. Waduh, itu Bu Riko ternyata, orangnya energi, ya kan, luar biasa, senyumnya sumringah, ramahnya minta ampun, langsung cair Bu, langsung cair, bener-bener ibu-ibu. 17 M. Yang diberitahu cuma 3 M ya Pak. Mulai cuman ibu itu ada rapat, lalu dia bilang ini ngobrol sama ada namanya Bang Ain, ngobrol dengan Bro Ain, cerita panjang lebar, luar biasa Bu obrolannya Bu. Ya Bapak Ibu, saya dapat pencerahan gitu. Wah, saya nggak nyangka gitu. Saya nggak nyangka bahwa ternyata apa yang di dalam pikiran itu, apa ya, saya nggak sangka sama sekali lah arah barunya, cita-citanya gitu, kegelisahannya. Dan saya apa ya, saya sebagai orang yang sama-sama ya paling nggak saya berpendidikan juga gitu ya, paling tidak saya bisa menerima gitu apa namanya, apa yang disampaikan. Lalu saya tes, kan Bro, kalau misalkan kita banyak kejadian nih
di daerah-daerah tertentu yang seagama sama gue kadang dipersekusi nih, ya kan? Kalau misalkan ada kejadian gue bisa bantuan, kalau gue tahan tuh saudara gue, lu mau nggak? Mau, wah langsung tanpa nggak ada itu langsung dijawab oke. Kita semua saudara. Sejak saat itu saya bilang bermasuk di Gelora. Buat saya kalau bahasa Ambon tuh ya, bahasa Ambon tuh ceri. Wah ceri jadi partai itu, gitu ya. Seiring berjalannya waktu saya fight. Kemana-mana saya pakai jaket Gelora. Istri saya ke pasar aja saya suruh pakai jaket Gelora. Beneran. Kalau tanya tuh teman-teman saya begadang aja bu, begadang nemenin mereka begadang, saya pakai jaket Gelora. Beneran. Tiap saat saya cerita itu asiknya orang-orang Gelora kayak gimana segala macam. Nah, bukan berarti tanpa hambatan. Yang saya pikir tadinya saya ada, wah kalau ketemu teman yang tidak seiman dengan saya di partai Gelora gimana ya? Ternyata malah untuk yang di Gelora ini saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah teman-teman yang seiman dengan saya, Bapak Ibu. Beneran, itu yang saya tidak prediksi sama sekali. Jadi di saat saya umumkan di grup WA gitu ya, bro, gue masuk partai Gelora nih. Partai apa tuh? Partai begini. Tahu nggak respon? Innalillah. Astaga. Jadi mualaf bro. Gak usah main hati lah, tak ke belakang. Kenceng bu, terus tuh didownload. Jadi sampai kalau misalkan ada yang posting, misalkan ada film baru nih, saya ikut komen gitu, itu bisa didebat kayak musuh buyutan bu. Gue baru tahu suka film begini, dulu nggak suka film begini, kok kenceng tuh. Musuhan nih, ya kan? Tadinya saya udah mau keluar dari itu. Kok begini amat ya? Gitu. Tapi saya ingat gitu, senior saya pernah bilang gitu, saya apapun yang lu mau lakukan, yang lu cita-citain, kalaupun di tengah perjalanan ada kendala, selalu ingat tujuan utama. Selalu ingat tujuan utama, lu mau ngapain. Selalu kembalikan ke situ. Karena halangan pasti ada. Akhirnya saya berunding, wah ini akhirnya saya putusin, saya datengin Bapak Ibu, satu-satu saya datengin. Apakah makan waktu? Jelas bu. Buat tenaga dan pikiran pasti. Buat biaya wajib kudu mesti. Ya karena satu-satu tuh ngobrol pelan-pelan, panjang lebar, tenang gitu ya. Berat memang, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ada secercah harapan lah, gitu. Ditambah siraman-siraman rohani dari Kos Agus kan ya, wah keras tuh, ya kan? Speednya tuh kalau internet tuh, wah kenceng banget. Terus akhirnya apa ya, learning by doing ya Kos Agus ya, gitu. Jadi kalau disiram sama Kos Agus kita nggak aplikasiin, menurut saya sia-sia. Dan kebetulan tepat gitu ya. Akhirnya apa yang dikasih dari apa ya? Padahal Bang Sadi jarang ngomong, cuma senyum doang. Tapi itu kayaknya enggak. Bang Sadi kalau belajar, itu doang kali. Tapi itu kayak siraman rohani gitu kan. Kayak, Tuhan. Makanya itu udah jawaban semua. Jadi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa terima. Walaupun ada 1-2 orang yang sampai tadi pun saya posting di grup gitu ya, yang lain responnya bagus, wih mantap nih gini. Ada beberapa orang yang nggak penting banget sih. Tapi it's okay, artinya apa ya,
ada progres ya Coach Agus, ada progres. Tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu gitu hasilnya. Kalau kita nggak fight, kita nggak tahu gitu hasilnya akan jadi apa. Dan di lingkungan rumah pun, karena setiap waktu saya dengung-dengungkan nih, jadi saya selalu bilang pada teman-teman, iklan itu bukan buat barang kita laku. Iklan itu untuk menstimulasi orang-orang bahwa produk kita ada. Jadi saat kita bilang gelora, kita bukan mau jualan, tapi kita mau kasih tahu produk bahwa gelora itu ada. Jadi nggak usah malu, nggak usah sungkan, dan itu terbukti. Teman-teman saya ada beberapa tuh yang mana? Kurniawan. Nah, ini dulu simpatisan Gerindra ya. Ini Gerindra banget. Udah saya racinin. Ya maksudnya, ya nggak? Iya udah tepuk tangan, boleh tangan. Ada lagi yang karena di daerah rumah saya tuh benar-benar ini lah, apa ya? Cuman ada Gerindra aja. PD Gerindra gitu. Nah ada beberapa yang memang tadinya PKS banget, tapi udah daftar, tapi sekarang orangnya mau nikah, tadi minta maaf banget karena dia cuma nanti mau seserahan, akhirnya dia bilang gak bisa ikut. Dan ada juga teman yang udah daftar tapi hari ini dia harus bekerja. Jadi tanpa terasa satu itu udah ikut gitu. Dan saya bisa bilang Bapak Ibu, saya sudah menjalankan tugas saya dan akan terus jalannya. Kalau bisa sampai saya mati, saya mau tulis. Dan kalaupun nanti sampai tujuan saya itu saya harus dipanggil, mudah-mudahan ada benih-benih yang saya tanam di tanah yang subur itu bisa tumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik sehingga bisa dapat dinikmati oleh anak cucu kita gitu ya. Amin ya, pokoknya. Saya mohon doa restunya juga. Saya cuma bilang kita harus semangat, nggak usah mikir macam-macam, karena apa yang kita tuju itu arahnya itu adalah baik adanya, bukan kali-kali. Ya nggak, kode bukan kali-kali. Imam besar dunia itu bukan kali-kali, Bapak Ibu. Dan saya senang itu redaksional waktu saya ikut AMI itu satu-satu. Saya ikut AMI dulu, Bang, karena saya belum sesungguhnya Bapak Ibu gitu ya. Bahwa kalau kita mau mencapai tujuan itu, kitanya harus berpuasa. Itu salah satu yang kitanya harus berpuasa. Sebelum berpuasa kita harus memenangkan pemilu. Sebelum memenangkan pemilu kita harus merebut hati rakyat. Sebelum merebut hati rakyat kita harus berkolaborasi. Sebelum berkolaborasi kita harus berkali pada setiap orang. Dan itu awalnya dari kegelisahan yang terjadi, kegelisahan para pendiri kita. Tapi saya ingin sampai di ini aja. Hartanya banyak kok. Cuma itu uang yang mati gak bisa. Tiap rakyat harus merasakan. Apapun agamanya ya. Karena kita sama-sama masyarakat Indonesia. Jadi itu saja. Mohon didoain biar saya tetap kuat dan punya tenaga. Saya akan terus berjuang buat partai ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.